Demi Allah, saya tidak akan mundur, tetap mundur. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab. Ya, saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Waduh, ini Mukidi mau mendelik ini ya, tentang reshuffle kabinet yang cukup mendadak dan direaksi oleh banyak pihak. Ada yang mengatakan ini ibaratnya seperti tangan-tangan oktapus atau gurita gitu ya, dipotong-potong tangannya, tentakelnya itu. Nah, biasanya mata gurita itu yang ada di kepalanya itu mendelik begitu ya. Apakah itu menggambarkan satu situasi yang barusan terjadi di negeri ini atau seperti apa? Ya, apakah menteri-menteri yang direshuffle itu adalah bagian dari apa yang pernah disampaikan oleh Prabowo bahwa ini ada gejalanya itu makar yang mau dihadapi seperti ditunjukkan dalam videonya saat dia mengumpulkan sejumlah pihak termasuk ormas-ormas Islam dan tampaknya ingin sekali mendapatkan dukungan dari ormas-ormas Islam itu atau seperti apa. Tapi juga ada menteri yang ternyata dekat dengan Luhut dan blunder gitu, bapaknya maupun anaknya gitu ya. Jadi Sri Mulyani ini mundur atau direshuffle itu karena keinginan Prabowo atau malah order dari Solo juga, ketika dia mungkin tidak berani mengambil tindakan dan mengatakan tidak akan ada lagi pajak ya, kenaikan pajak sampai 2026 misalnya. Terus ini menteri yang baru ini ya, kabarnya dekat dengan Luhut. Wah, kita masih belum bisa. Cuma memang kata-katanya agak blunder, agak congkak dikit gitu, bahwa dia biasa itu menangani persoalan itu. Tetapi lepas dari itu, tampaknya kecuali menteri ekonomi, menteri-menteri yang lain ini bisa dikatakan sebagai menteri termul ya. Ini kalau kita melihat kedekatan seperti Budi Ari, kemudian BG, kemudian Dito ya kan, semua kayaknya dekat dengan sana. Dan orang yang memangku Menko Polhukam itu akhirnya dibawa oleh Syafri Samsudin, menandakan bahwa ini adalah konsolidasinya Prabowo ya. Walaupun ini adalah satu langkah awal, tetapi tampaknya bisa dikatakan membawa harapan. Belum banyak yang bisa kita peroleh karena kita cek juga yang ada di akunnya Jokowi, belum ada yang memberikan komentar bagaimana reaksinya terhadap peristiwa terakhir ini. Tetapi tampaknya kalau kita melacak juga peristiwa-peristiwa sebelumnya, perang antara geng Solo melawan pemerintahan Prabowo ini kayaknya sudah sampai mau mendekati puncaknya, yaitu karena tampak Gibran konsolidasi sendiri dengan ojol yang ternyata bagian itu adalah ada yang intelnya, ada yang ini, dan teman-teman PSI katanya kader-kader PSI. Makanya dia punya kiat bagaimana bisa nabung 10 juta per bulan. Karena apa? Ya kalau kita lihatlah, ojol rata-rata ya nggak segitu banyak lah. Walaupun dia habis-habisan memeras keringat, malah bisa tekor karena bisa segera menderita sakit itu. Ya kalau
jadi ojol kemudian menjadi ketua PSI ya mungkin, ya kan, sambil nyanjung-nyanjung Jokowi ya itu mungkin bisa lebih banyak lagi gitu. Tetapi ini adalah gambaran ya yang tampaknya tidak bisa tidak harus dikatakan bahwa geng Solo mulai dipotong tentakelnya itu, tangan-tangannya itu. Apakah ini juga kenapa ada orang dekatnya Luhut yang seperti itu? Apakah geng Solo juga sudah mulai pecah dengan Luhut karena pendekatan strategisnya yang berbeda? Ya, mungkin geng Solonya di luar Luhut pengen segera nggih mongso, kemudian Luhut yang banyak sekali mendapatkan jabatan. Ya, jadi zamannya Jokowi juga banyak, zamannya Prabowo juga banyak. Ya, mungkin akhirnya pendekatannya berbeda. Ya. Tapi kalau pecah terus gitu bagus saja sih, nggak masalah gitu. Tetapi kalau mengandalkan kudeta dengan cara menunggangi massa, tampaknya sudah tidak mungkin lagi, ya. Kecuali kudeta senyap dengan tidak menunggangi apa-apa. Ya, nggak tahulah kalau seperti yang diisyaratkan oleh Koni itu, hati-hati makanannya Pak Prabowo, hati-hati minumannya Pak Prabowo, ya. Tapi masalahnya adalah orang-orang yang terdekat dari Prabowo sendiri itu steril nggak, kan begitu? Ya, ini betapa riskannya Prabowo dikelilingi oleh orang-orang yang ternyata adalah orangnya Jokowi. Terus gimana mau bisa hati-hati? Ya ini tinggal pertarungan. Dan satu-satunya yang tampaknya bisa diharap oleh Prabowo itu adalah rakyat yang jujur, bukan termul gitu loh. Rakyat yang jujur itu memang menginginkan perbaikan yang ada di negara ini. Dan sumber masalahnya itu adalah di Mukidi itu. Jadi kalau Mukidi digebuk, ya itu dukungan rakyat akan mengalir. Walaupun teriakan dari mungkin YouTuber Nusantara atau Cokro TV atau DJ anak jenderal itu teriak-teriak lengserkan Prabowo, tapi itu nggak seberapa. Buktinya apa? Mereka menyerukan demo juga nggak mampu kan untuk demo itu karena tidak ada dukungan dari publik ini. Ini pertarungan belum selesai, tetapi memang tampaknya kalau mereka akan gagal dan ngambil resiko berapapun harganya, ini akan betul-betul menjadi ramai. Seperti apa sebetulnya akhirnya ya kita tunggu saja. Tetapi kayaknya antara presiden dan wakil presiden adalah diharapkan menjadi putra mahkota dari geng Solo, ya. Tetapi rakyat mengharapkan dia didepak, ya, dari Prabowo, biar negara ini nggak semakin terpuruk. Siapa yang bakal menang? Ya kalau berdasarkan ramalan sih geng Solo tumbang, kelihatannya begitu. Tetapi kan apa ramalan itu benar? Ya, sangat tergantung dari bagaimana keterlibatan publik menghadapi situasi yang ada, apakah bisa diprovokasi untuk membuat kerusuhan, atau publik malah ikut menangkap yang bikin rusuh. Ini saya kira adalah standing point-nya di tangan publik. Karena Prabowo seperti dikatakan oleh Bektor Suryati, walaupun punya kekuasaan, butuh pertolongan kita. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.